Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, beberapa waktu lalu kita telah mengikuti satu kegiatan dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang menjawab pertanyaan tentang wayang. Dan karena pernyataannya tersebut, pendapatnya tersebut kemudian menuai tanggapan dari berbagai pihak, dari netizen, ulama, budayawan, bahkan ada pejabat pun yang menanggapi masalah tersebut. Untuk itu marilah kita ikuti cuplikan sedikit ini sebagai satu pembelajaran buat kita semua. Mari kita ikuti. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi. Tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia. Yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan. Sudah merasa, ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Viral di media massa niki mang rungokke tenanan. Niki pesan kula dalu menika. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sigro milir sang gedek sinaga bajul. Wah. Begitu pandai iblis itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih. Seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita. Sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku, lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja.
Karena pintu surga ini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawaduk hatinya. Sigro milir sang gedek sinogo bajul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Niki wau lagune bajing loncat bajingane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DSAS dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan membuat video reaction. Ini video reaction pertama saya. Ya, saya tadi subuh itu buka Instagram, tiba-tiba ada yang komentar, Ustaz sudah nonton videonya Gus Miftah belum? Gus Miftah sahabat saya. Ya, Gus Miftah tidak pernah ada masalah dengan saya. Ya, justru saya dengan Ustadz Khalid Basalamah belum pernah berjumpa sama sekali. Bukan berarti juga saya membenci beliau, tidak ya. Saya dengan Ustadz Khalid Basalamah tidak ada masalah. Dengan Gus Miftah tidak ada masalah. Ini murni reaction saya sebagai seorang manusia biasa saja yang mendengarkan konten daripada pertunjukan dalang menggugat apakah wayang haram. Oke, beberapa minggu yang lalu sempat heboh ya bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah majelis kajian beliau menjawab pertanyaan daripada jamaah bagaimana tentang wayang. Maka beliau menyampaikan bahwasanya ini begini begitu dan pendapat beliau yaitu urusan beliau sah-sah saja. Ya, beliau mengatakan udah dimusnahkan saja dan sebagainya. Saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Tapi saya tidak reaction juga. Karena sah-sah saja orang tidak suka dengan wayang. Sah-sah saja dia tidak suka dengan pertunjukan dalang-dalang itu. Karena yang jelas ya teman-teman yang belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tahu bahwa mereka mengharamkan alat musik dan di pertunjukan wayang itu ada gamelannya. Jadi kalau tidak setuju dan mengatakan itu harus dibuang, budaya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu sah-sah saja. Ya, itu budaya kan. Yang suka silahkan terus, yang tidak suka silahkan. Saya tidak mereaction tanggapan Ustadz Khalid Basalamah. Betul-betul saya menghormati pendapat beliau. Meskipun saya tidak setuju dengan pendapat itu. Ya. Karena ini adalah betul-betul kearifan lokal orang Indonesia tentang pertunjukan wayang yang mana dulu dalam sejarah wayang ini juga digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, dan ini saya akan mereaction video Gus Miftah ya, apa yang beliau sampaikan. Di sini ada, maaf ya, Gus Miftah bilang imamah dan jubah. Ustadz Khalid tidak pakai imamah. Jadi kok malah saya yang kena gitu. Untung saya sekarang nggak pakai yang putih juga, pakai yang merah ya, merah marun. Tapi ini sunnah juga. Sunnah Nabi itu merah, putih, hitam, hijau. Oke lah, lanjut. Jadi iblis ini dalam sebetulnya. Iblis itu kalau tidak bisa menggoda orang belok kiri, dia akan goda orang belok kanan. Tidak bisa menggoda orang maksiat, dia akan goda orang untuk beramal soleh sehingga muncul kesombongan. Oke, lanjut. Ini pun Gus Miftah pakai rebana. Ya, tidak ada masalah ini. Mesti puisi ini nggak pas buat, karena juga akan banyak yang kena nanti itu. Habib Syekh kena pakai rebana. Dan unta lumping nggak ada. Orang yang bilang kuda lumping harus jadi unta lumping, nggak ada. Ya, di sini nggak ada unta. Ya, kalau budaya itu ada di Arab mungkin ada unta lumping juga, tapi kan tidak ada. Oke lah, lanjut. Ini puisi ya, kita memahami harus cocokologi ujung-ujungnya ya. Enggak harus. Nama saya juga Sulaiman. Ini bahasa ini saya kurang suka nih. Di sini nampak Gus Miftah, mohon maaf, ada kesombongan. Menganggap Ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban, berjenggot, orang-orang yang ke Arab-Araban adalah orang yang kerdil otaknya. Ini saya rasa agak berlebihan. Puisinya berantem. Satu sisi merendahkan diri, satu sisi sombong. Nah ini aneh Gus Miftah ini perlu revisi ini. Puisi Gus Miftah ini, ya beliau katakan aku lebih nyaman dengan belangkon. Ya
bukti kerendahan hati. Jadi beliau ini, Gus Miftah di puisi ini sedang menceritakan kalau beliau adalah seorang yang sangat rendah hati. Ya, jadi merendah di hadapan manusia ini, kata guru saya, mohon maaf, orang mengaku lemah, mengaku bodoh di hadapan manusia, itu orang sombong. Aku ini bodoh, aku ini lemah. Itu sebetulnya sedang membanggakan dirinya. Aku tawadu. Ternyata betul. Di ujung puisi itu hanya orang tawadu, hanya aku yang masuk surga. Ini bahaya. Ada kadang-kadang Masya Allah ya, Masya Allah. Serba salah jadinya ya. Serba salah. Jadi saya harus berlaku adil di sini. Ya, kalau ada orang bilang, apa nih bang, itu pengajian Wahabi itu kafir-kafir ke orang, sesat-sesat ke orang. Dan ini puisi Gus Miftah juga menganggap menganggap yang bukan jubah imamah, jenggot panjang, penampilan raja-raja. Bukan, itu penampilan wali-wali Allah. Itu penampilan para sahabat Nabi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Gus Miftah mesti diluruskan ini. Mohon maaf Gus. I love you so much. Aku mencintai antum luar biasa. Tapi ini perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan Gus. Ini nggak boleh Gus. Mohon maaf karena ini kontennya Gus Miftah memang biar niat untuk diviralkan, maka kita viralkan. Ya, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Betul-betul tidak setuju. Bagi saya itu, dan beliau juga sudah minta maaf. Saya dari dulu ingin berjumpa beliau, ingin sowan dengan beliau. Ya, ingin sowan. Saya kalau dibandingkan dengan Ustadz Khalid Basalamah, tidak ada apa-apanya saya. Betul-betul bukan karena merendahkan diri, karena beliau orang alim, saya orang bodoh. Bodohnya saya di sini bukan karena merendah, tidak. Beliau itu orang yang sekolah, bahasa Arabnya, ilmu agamanya tinggi. Saya nggak ada apa-apa. Saya hanya seorang pelukis, lukisan, kaligrafi. Saya hanya seorang pemain musik, sampai hari ini masih main musik. Bukan supaya kita menjadi lebih kaya dan bisa menerima sesuatu dari dalangnya dan dari semua pengentas layar. Nyun sewu Mas Sigit, di Quran Allah mengatakan ya Allah la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu mengambil perumpamaan dengan membuat perumpamaan dengan mengambil nyamuk atau yang lebih kecil, lebih rendah dari nyamuk. Di nyamuk iki Gusti Allah ora isin nek ben kowe iki paham urip, Gusti Allah ngomong nyamuk ora apa-apa, ora isin. Nah ben rakyat masyarakat paham kahanan nganggo aja meneh kok nganggo nyamuk ora apa-apa, dalangan ning nyamuk lawan laler lawan apa wentuk. Ya, jadi ayatnya jelas wayang itu. Gusti Allah ora isin membuat perumpamaan dengan nyamuk. Nah manusia malah membuat perumpamaan dengan ono Duryudana, ono Pandhawa Kurawa, sapi turute. Nanti saya akan tanya yang agak lebih detail yang hanya dalang yang tahu. Jadi nomor 1, Allah saja tidak malu, maka manusia juga mencoba melakukan komunikasi yang seindah-indahnya. Allah juga mengatakan gini, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Kalimat pertama aja, anak kalian pertama, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus wicaksana, Mas. Jadi orang bil haqqi bil khairi bis sulhi atau segala macam, tapi bil hikmah. Jadi wis kudu diracik, diramu menjadi sesuatu yang mengenakkan orang yang mendengarkan. Ya, yang mengenakkan konsumennya sehingga dia rela juga untuk menerima ajaran-ajaran. Jadi kalau dicari ayatnya, Mas, dasarnya kenapa ada wayang, oke banget. Kenapa kok harus dengan kewicaksanaan? Wayang lah disebut kearifan lokal. Kearifan lokal. Yang diambil kata itu kearifan. Karena urusannya bil hikmah, bukan bil khair atau bil haqqi. Nah, oke. Sekarang Teman-teman rahimakumullah, telah kita simak bersama bagaimana pendapat budayawan maupun ulama sebagai satu contoh pendapat mereka di dalam menanggapi masalah tentang wayang yang kaitannya dengan dakwah Islam. Bahwa kita sebagai umat Islam
memiliki satu kewajiban untuk berdakwah. Dakwah artinya menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah SAW, dan memberikan satu keteladanan kepada umat Islam, bahwa teladan yang paling utama, yang merupakan contoh teladan yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akhlak beliau merupakan akhlak Al-Quran, metafor Al-Quran. Rasulullah SAW disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Ya, oleh karena itu, ya marilah kita semua berdakwah, menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dengan kata-kata yang bijak, mau'idotul hasanah. Ya, silahkan kita berpendapat dengan akal yang sehat, karena Islam membuka pintu ijtihad. Tentunya bagi siapa yang memenuhi syarat di dalam beristihad, karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk mampu beristihad. Dan tentunya dalam berdakwah kita gunakan kata-kata yang mau'idotul hasanah, kata-kata yang bijak, ya, kata-kata yang bermanfaat, dan janganlah kita saling menghujat. Manusia tidak ada yang sempurna. Dan seperti yang telah kita ikuti beberapa waktu lalu, bahwa Ustadz Khalid Basalamah telah menyampaikan satu pernyataan tentang wayang, ya. Meskipun pernyataannya itu menuai pro kontra, barangkali ada yang tidak setuju dan seterusnya, karena wayang supaya dimusnahkan dan segala macam, yaitu menurut Ustadz Dery Sulaiman sah-sah saja itu pendapat, ya, tapi ada juga yang menghujat, ya. Oleh karena itu, bahwa Islam adalah merupakan agama yang rahmatan lil alamin, ya. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, setiap manusia tidak ada yang sempurna, ya. Dan Ustadz Khalid Basalamah juga sudah meminta maaf kepada kita semua, juga seperti juga Gus Miftah juga sudah meminta maaf kepada Ustadz Khalid Basalamah, ya, melalui media medsos, ya, dan sudah kita simak bersama, ya. Oleh karena itu, ini semua sebagai satu pembelajaran bahwa hendaklah kita kembali untuk mensyiarkan Islam ini, berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan dakwah ini dengan akal yang sehat, ya, dengan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun tidak menyimpang, ya, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.